Beberapa tahun setelah kejadian penemuan sumur air Zam-Zam, tepatnya 40 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kini Abdul Muthalib pun telah memiliki beberapa orang anak. Pada hari itu, Abdul Muthalib dengan penuh wibawanya memimpin para putranya berjalan menuju Ka'bah. Rombongan sebuah keluarga yang disegani di Mekah itu berjalan tenang dan mantap. Namun, wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahannya. Memang, ketampanannya mampu menimbun usianya yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, rasa gelisah yang telah mengalahkan segalanya hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Kegelisahan akan nazar yang ia ucapkan beberapa tahun yang lalu selalu menghantui dalam pikirannya. Setelah sesampainya di Ka'bah, Abdul Muthalib pun menceritakan perihal nazar kepada anaknya. Mendengar hal itu, betapa terjegangnya anak-anaknya. Mereka seolah tak percaya setelah dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya, bukan masalah harus mati di tangan ayah mereka sendiri yang menjadi ketakutan mereka. Namun, harus melihat saudara mereka mati tanpa mereka bisa memberi pertolongan. Kemudian, di tengah suasana itu, putra-putranya bertanya, "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" "Tulislah nama kalian pada anak panah. Kita akan mengundi dengan anak panah itu," tegas Abdul Muthalib. Keesokan harinya, keluarga Abdul Muthalib berjalan menuju Ka'bah dengan menguatkan diri menerima kekalahan dengan memenuhi nazar itu di depan juru ramal. Namun, di balik wajah yang tegar terselip rasa khawatir bahwa bagaimana bila seandainya Abdullah lah yang harus dikorbankan, si bungsu kesayangan yang keluar dalam undian tersebut. Sesaat kemudian, semua mata memandang. Hati mereka tegang dengan nama siapa yang akan muncul. Ternyata, kekhawatiran Abdul Muthalib pun menjadi kenyataan. Abdullah, nama putra kesayangannya itu pun muncul di undian itu. Beliau pun merasa lemas. Seketika itu, tulang-tulang terasa tercabut, lunglai bagai pakaian basah hendak dijemur. Semua orang menutup mulut, seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Setelah itu, tibalah saat pelaksanaan nazar itu. Dengan menenteng sebuah pedang, Abdul Muthalib pun hendak melaksanakan nazar itu. Namun, sebelum dilaksanakan nazar itu, keluarga dari Fatimah binti Amr binti Adi, ibu dari Abdullah, mencoba menghentikan pembunuhan itu. "Wahai Abdul Muthalib, apa yang sebenarnya hendak engkau lakukan?" "Aku akan melaksanakan nazarku." "Wahai Abdul Muthalib, tidaklah engkau berpikir bila engkau tetap melakukan itu, maka seluruh orang akan mengikuti jejakmu. Demi Allah, jangan sekali-kali engkau sembelih putra engkau apapun alasannya. Jika memang ditebus dengan harta, maka kami bersedia mengumpulkan untuk itu," sahut Al-Mughirah, salah satu pemuka agama. Lalu, seseorang menyambung perkataan Al-Mughirah, "Wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang dukun di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah saran darinya. Apabila memang harus menyembelih Abdullah, maka sembelihlah. Dan apabila dia mempunyai saran yang lain, maka turutilah sarannya." Berangkatlah Abdul Muthalib menuju Hijaz dengan ditemani oleh beberapa putra dan kelompok orang Quraisy. Sepanjang perjalanan, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya berucap doa agar Abdullah dapat terbebas dari jeratan nazar yang ia ucapkan. Perjalanan rombongan Quraisy ini melewati Yastrib. Di kota ini mereka mendengar kabar bahwa dukun itu kini telah pindah ke Khaybar, sebuah pemukiman subur sebelah utara Yastrib yang dihuni kaum Yahudi. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui wanita itu dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Namun, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban dari dukun tersebut. "Kalian pergilah dan kembalilah besok. Aku akan bertanya dulu pada jinku," kata dukun itu.
Keesokan harinya, mereka mendatangi dukun itu lagi. Tanpa basa-basi, sang dukun langsung menceritakan hasil pertemuannya dengan jin-jin pembantunya. Aku telah mendapat petunjuk dari jinku. Berapakah denda pembunuhan di daerah kalian? 10 ekor unta, jawab mereka kompak. Pulanglah kalian, persembahkan Abdullah dan 10 unta, lalu undilah keduanya. Jika undian jatuh pada anak kalian, maka tambahlah unta persembahan hingga Tuhan memberikan ridhonya. Namun, jika undian jatuh pada unta, maka sembelihlah unta-unta itu, sebab Tuhan telah menghendaki keselamatan anak itu. Sesampainya di Mekah, mereka pun melakukan pengundian itu lagi. Kaum Quraisy kembali berkumpul untuk melihat peristiwa mendebarkan itu lagi. Abdul Muthalib telah berdiri bersama juru ramal di tempat pengundian. Undian pertama telah dilakukan dan hasilnya mencegangkan. Abdullah harus dikorbankan. Sesuai dengan anjuran dukun Hijaz, unta-unta persembahan segera ditambah. Setelah dilakukan berulang kali, hasilnya tetap sama. Putra mahkota Abdul Muthalib itu pun harus menyudahi hidupnya di bawah tajamnya pedang. Pada undian ke-10, nama untalah yang muncul, sehingga jumlah unta yang harus dikorbankan berjumlah 100 ekor. Sesaat ketegangan mereda dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Wahai Abdullah, sesungguhnya Tuhanmu telah ridho. Bagi Abdul Muthalib, sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum kita melakukannya sampai 3 kali, jawab Abdul Muthalib. Dengan berat hati, undian dilaksanakan lagi. Kali ini semuanya benar-benar cemas. Mereka tak bisa membayangkan seandainya yang keluar dari undian itu adalah Abdullah. Juru ramal pun kembali mengocok panah undiannya. Dan segera setelah itu meledaklah kebahagiaan semua orang-orang yang hadir. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib nampak sebagai orang yang paling bahagia saat itu. Dia dapat menatap kembali wajah putra kesayangannya. Tatapan keharuan ditingkahi berjuta harapan. Seketika itu 100 ekor unta disembelih dan siapapun boleh menikmati dagingnya.